Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku sekalian, video ini adalah lanjutan dari video pembahasan kitab Arba'in Nawawi hadis yang kedua, yakni tentang pemahaman Islam, iman, dan ihsan. Saat ini kita sudah sampai di pemahaman iman. Dalam video yang lalu bahwa ada seorang pria yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, iman, dan ihsan. Dalam bagian kedua, seorang pria itu bertanya kepada Rasul, qala fa akhbirni anil iman. Dia berkata, ya Rasulullah, ajari aku apa itu iman. Qala Rasulullah SAW menjawab, antu'minu billah. Iman itu adanya kamu beriman atau meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita merasa jadi orang Islam, orang yang mengiman, maka kita harus percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Allah adalah Tuhan kita. Wa malaikatihi. Dan kita harus juga beriman, percaya bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada. Yang kita tahu malaikat Allah adalah makhluk Allah yang sangat taat, yang sangat patuh, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Kita juga harus percaya bahwa Allah juga menurunkan pedoman untuk tuntunan bagi kehidupan manusia. Yang kita ketahui bahwa kitab Allah itu ada 4. Dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan sampai sekarang yaitu Al-Quran. Dari keempat kitab itu, kita wajib mengimani keempat-empatnya. Akan tetapi, dari 3 di antaranya kita wajib mengimani secara global saja. Kita wajib percaya bahwa Allah pernah menurunkan 3 kitab tersebut. Kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Tapi kita tidak wajib untuk mempelajarinya. Mengapa? Kita hanya wajib mempelajari yaitu kitab Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah mengajarkan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu sudah jadi satu ada di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Bahwa kitab Al-Quran itu diturunkan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kitab itu. Di dalam kitab Al-Quran. Untuk apa kitab Al-Quran diturunkan? Hudan lil muttaqin, untuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Warusulihi, dan kita juga wajib yakin beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita harus percaya bahwa Allah menurunkan utusannya di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Kita tahu bahwa nabi yang wajib kita ketahui adalah nabi dan rasul, ada 25 nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Wal yaumil akhir, dan kita juga harus percaya bahwa dunia ini akan berakhir. Kita sering mendengar bahwa dunia ini sifatnya hanya sementara. Suatu saat kita akan meninggal dunia, dan dunia ini suatu saat akan hancur, yaitu yang disebut yaumil qiyamah. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa sarrihi, dan kita juga harus percaya dengan takdir Allah, ketetapan Allah, baik itu ketetapan yang baik untuk kita ataupun ketetapan yang buruk. Jadi di dalam kehidupan kita, manusia itu hanya bisa berusaha,
hanya bisa merencanakan. Al-insanu bit-tafkir wallahu bit-taqdir. Manusia itu hanya bisa berencana, hanya merencanakan. Tapi yang menentukan, yang menetapkan tetap Allah. Qala, dan berkata seorang laki-laki tersebut, sodakta. Benar apa yang kau katakan Muhammad. Kemudian seorang laki-laki itu bertanya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, fa akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, ajari aku apa itu ihsan. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, qala an ta'budallahi ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan adalah adanya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat kepadanya. Bila kamu tidak mampu, ya, fa illam takun tarah, apabila kamu tidak mampu melihatnya, fa innahu yaraka, kamu harus yakin bahwa sungguhnya Allah itu melihatmu. Qala ya Muhammad, dia bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat itu Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad bertanya, kemudian Nabi Muhammad menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Rasulullah menjawab, orang yang ditanya itu tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi Rasulullah menjawab bahwa saya, orang yang ditanya ini, tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya ini. Pasti para sahabat juga heran, siapa orang ini? Nah, Rasulullah sampai menjawab seperti itu, gitu kan. Kemudian orang itu menjawab, bertanya kembali. Qala ya Muhammad fa akhbirni an amaratiha. Muhammad, beritahu aku tentang tanda-tandanya hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, qala antalidal amatu rabbataha. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat, yaitu seorang hamba yang telah melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal auratal alata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Kemudian, dan jika kamu melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, bertelanjang, sangat miskin, sebagai pengembala kambing, kemudian dia berlomba-lomba dalam membangun megah, berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang megah. Dalam satu tafsir saya pernah mendengar, dan juga dari Ustadz saya mengatakan bahwa tafsirannya ini, ya, wa antaral khufatal auratal alata, ketika kamu melihat orang yang miskin, ya, tidak beralas kaki, bertelanjang, sangat miskin, kemudian berlomba-lomba untuk membangun gedung yang mewah-mewah, itu diibaratkan bangsa Arab. Ditafsirkan bahwa itu adalah bangsa Arab. Bangsa Arab itu dulu sangat miskin. Ketika zamannya Nabi Muhammad, ketika sebelum Nabi Muhammad datang, ketika zaman Nabi Muhammad, kehidupan orang Arab itu sangat miskin. Tapi ketika kamu nanti lihat kaum itu berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung mewah, maka disitulah tanda akan datangnya hari kiamat. Saat ini kita lihat bangsa Arab, ada Yaman, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, ada Arab Saudi, sudah bermegah-megahan membangun gedung-gedung yang tinggi, bahkan gedung pencakar langit kita bisa temui di negara-negara Islam, negara-negara Arab. Ini menandakan bahwa hari kiamat semakin dekat kepada kita. Kemudian summan talaqa falabithtu maliyan. Kemudian orang itu beranjak pergi.
Maka maka Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat itu berdiam. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ya Umar," bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa orang yang datang kepadaku tadi dan memberikan sejumlah pertanyaan tadi? Qultu, aku menjawab, katanya Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Waqala, dan Nabi Muhammad berkata, fa innahu Jibril. Sungguhnya sebenarnya orang itu adalah malaikat Jibril. Atakum, yang datang kepadamu sekalian, yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan tentang agamamu. Jadi yang datang itu adalah malaikat Jibril, memang sengaja bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Islam, iman, dan ihsan. Gunanya untuk memberikan pelajaran, memberikan ajaran kepada para sahabat-sahabat Nabi. Makanya juga ada yang heran para sahabat tadi, orang itu bertanya, kemudian dia juga membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Dari kisah ini, dari hadis kedua ini, tentang pelajaran Islam, iman, dan ihsan, semua kita bisa mengambil hikmahnya. Betapa dasar Islam itu harus kita kuatkan dalam diri kita. Rukun Islam harus benar-benar kita jalankan. Rukun iman harus benar-benar kita tetapkan dalam hati kita. Kita tancapkan dalam hati kita. Dan juga ihsan. Ihsan itu tadi bahwa kita harus menyembah Allah itu dengan benar-benar. Tidak ada tujuan lain hanya untuk menyembah Allah. Tidak ada pamrih, tidak ada tujuan lain, riya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketika kita ibadah, Allah akan selalu melihat kita. Dan juga ini juga sebagai pelajaran bagi kita semua bahwa dunia ini tidak kekal. Bahwa kelak nanti akan datang pada hari yaumil ba'ats, hari kebangkitan, kemudian yaumul jaza, hari pembalasan dari apa yang kita lakukan selama ini di dunia. Semoga kita semua mendapatkan hikmahnya dari pelajaran hadis Arba'in Nawawi yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.